ada juga yang bisa saya salahkan jika orang juga menganggap sebahagian menyatakan. Mungkin saja ada bahagian daripada kedunguan, kebodohan yang ada pada detik itu. Tapi apalah itu artinya dibandingkan dengan sebuah sistem dan values niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini. Kenapa Nasdem tiba-tiba mengumumkan secara resmi calon presidennya adalah Anies Baswedan? Bukankah itu menyakiti hati kader-kader Nasdem militan yang akhirnya pada mengundurkan diri karena dulu berseberangan dengan Anies waktu Pilgub DKI di tahun 2017? Surya Paloh memilih Anies Baswedan, ya tidak ada masalah. Itu hak politiknya dari Nasdem. Meskipun saya tahu ini belum tentu diamini atau disetujui oleh seluruh pengurus dari Partai Nasdem maupun kader-kader Nasdem. Disinilah keunggulan Surya Paloh dalam memainkan gamenya di politik. Sebenarnya sejak awal, pada waktu Nasdem membela Anies Baswedan dalam kasus Formula E di Jakarta, saya itu sudah agak heran. Kok Nasdem bisa belok begitu ya? Dan jangan khawatir, Partai Nasdem sedang menabur angin dan pada saatnya akan menuai badai. Itu prediksi saya. Surya Paloh umumkan Anies jadi capres. Ketua DPP Nasdem selamat tinggal Nasdem. Ketua Bidang UMKM DPP Partai Nasdem Niluh Jelantik mengumumkan ucapan selamat tinggal terhadap Nasdem. Banyak mengaitkan sikapnya ini dilatar belakangi oleh keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Selamat tinggal Nasdem, pengumuman resmi menyusul. Rapatkan barisan kesayangan, berjuang dengan integritas dan hati nurani untuk rakyat termarginalkan. Niluh Jelantik, kata Niluh. Beberapa hari sebelumnya mantan caleg DPR RI dari Dapil Bali itu juga sempat meretweet pernyataan bahwa tak semua kader Nasdem segaris dengan sikap politik Anies Baswedan yang dikenal sebagai bapak politik identitas. Ia juga mengutip pernyataan keputusan bulat memilih mundur dari Nasdem sebab konsisten tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat bersama rakyat. Tanpa partai politik, dia juga mengatakan bahwa sikapnya adalah tegas dan integritas dia juga jelas pula. Menanggapi itu, banyak netizen mengaitkan mundurnya Niluh karena Paloh memilih Anies jadi capres. Dikutip dari Wikipedia, Niluh Jelantik adalah perancang terutama di bidang desain sepatu yang sudah dipatenkan pada tahun 2008 dan banyak digunakan oleh pesawat dunia antara lain Uma Thurman, Giselle Bundchen, Tara Reid, Julia Roberts, Rubin Gibson, dan Paris Hilton. Ia bergabung dengan Nasdem dan menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat. Anies capres pilihan Nasdem dan teka-teki 3 poros koalisi. Partai Nasdem resmi deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024. Pengumuman itu langsung disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan mengundang Anies ke markasnya Nasdem Tower Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Meski demikian, untuk mulus memajukan Anies pada 2024 mendatang, Nasdem tak bisa sendirian alias harus berkoalisi dengan partai lain. Pasalnya, syarat ambang atas pencalonan presiden yang diatur dalam UU Pemilu adalah capres harus diusung 25% suara sah nasional atau pemilik 20% kursi di DPR dari pemilu sebelumnya. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat momentum Nasdem mengusung Anies sebagai capres membuka peluang munculnya minimal lebih dari 2 poros koalisi di Pilpres 2024. Jamiluddin mengatakan peluang lebih dari 2 poros bisa muncul apabila komposisi rancangan koalisi parpol yang telah terbentuk saat ini tetap solid. Poros pertama akan muncul dari koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jamiluddin mengatakan Nasdem bakal berupaya keras mencari rekan parpol lain untuk berkoalisi agar Anies bisa maju capres. Nasdem, kata dia, tentu akan menggait terlebih dahulu PKS dan Demokrat, di mana keduanya belum memutuskan berlabuh ke koalisi manapun sampai saat ini. Terlebih lanjut dia, para pimpinan ketiga parpol itu intens berkomunikasi belakangan ini. Sambutan petinggi 3 parpol itu pun positif terkait pencalonan Anies. Bila terjadi, koalisi 3 parpol itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Jamiluddin mengatakan isu cawapres di koalisi ini nantinya bakal lebih seksi, mengingat tiap parpol pasti akan mengajukan kader terbaiknya didampingi Anies. Namun ia menduga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
yang berpeluang dipilih nantinya. Poros koalisi lainnya yakni antara Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Jamiluddin mengatakan poros ini akan kemungkinan bakal mengusung capres dari kader internal atau eksternal ketiga parpol tersebut. Koalisi ini sudah terbentuk namun belum mengumumkan nama calon presidennya. Sementara itu, poros ketiga kemungkinan diisi PKB dan Gerindra. Jamiluddin memperkirakan poros ini menitik beratkan keputusan capres pada sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 memiliki peluang untuk mengusung calon sendirian alias jadi poros tersendiri. Pasalnya, hanya PDIP memenuhi syarat untuk mengusung kandidat capres sendiri di Pilpres 2024 mendatang. Akan tetapi, Jamiluddin mengatakan ada peluang besar PKB, Gerindra dan PDIP bisa berkoalisi menjadi satu poros, yang merujuk pada safari politik yang dilakukan Ketua PDIP Puan Maharani seperti yang ditugaskan ibunya, yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui, Ketua DPP PDIP Puan Maharani belakangan ini kerap menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Parpol. Terakhir, ia bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Meski demikian, Jamiluddin mengatakan rencana pembangunan koalisi itu masih dinamis. Perkembangan politik Indonesia tak bisa lepas dari dinamika yang menyertai ke depannya. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati menilai langkah Nasdem mendukung Anies untuk mengeruk potensi suara pihak-pihak yang mendukung Anies, atau dengan kata lain adalah Nasdem mengharapkan efek ekor jas yang bisa menentukan perolehan suara parpolnya pada pemilu 2024. Secara kalkulasi politis, lanjut Wasisto, hanya Anies sebagai tokoh populis yang suara pendukungnya belum tersalurkan ke parpol tertentu. Tokoh-tokoh lain yang memiliki elektabilitas tertinggi dari hasil survei dianggapnya sudah memiliki segmen pemilih tersendiri. Selain itu, Wasisto menilai deklarasi Nasdem mengusung Anies sebelum masa jabatan yang bersangkutan sebagai Gubernur DKI berakhir itu adalah langkah strategis untuk memagari calon populer yang potensial menjadi capres definitif. Ia melihat kondisi itu mirip ketika Nasdem mempromosikan Jokowi ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi capres definitif.